Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rosi di STP Channel. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan alumni dari SMK. Kita sudah terhubung ya dengan Ihdan. Nanti kita akan dapat informasi dari beliau mengenai karir khususnya, kesehariannya, dan banyak hal-hal yang menarik dari dirinya. Silahkan Ihdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu ya, semenjak berapa tahun ya? Semenjak negara api menyerang sudah tidak berjumpa lagi. Iya betul. Terakhir kali ketika daftar ke perguruan tinggi ya? Iya, ketika pendaftaran ada SPAN PTKIN waktu itu ya. SPAN PTKIN tuh jalur nilai ya? Jalur nilai. Jalur nilai. Karena lama tidak bertemu, pasti banyak hal yang menarik nih yang ingin Ihdan sampaikan dan ingin Ibu gali juga dari Ihdan ya. Iya, Bu. Sangat bersemangat, Ibu sangat bersemangat jelas ya. Mudah-mudahan Ihdan juga bisa memberikan informasi yang banyak gitu ya untuk kita semua gitu. Ya. Sekarang Ihdan di Jakarta ya? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta, kuliah di perguruan tinggi UIN ya? Di UIN ya, UIN Jakarta. UIN Jakarta, dan Ibu juga dengar-dengar Ihdan wirausaha juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berwirausaha, terus kuliah juga. Kemudian apa lagi Dan? Fotografi, jokiin tugas orang. Jokiin tugas orang sangat menarik ya. Boleh nanti dihubungi ya kalau yang membutuhkan joki gitu ya. Lumayan ya Dan ya, satu kali mengerjakan juga sudah berapa. Iya. Sangat menarik sekali poinnya karena Ihdan melakukan berbagai pekerjaan dalam satu waktu. Boleh ya dibahas ya? Ya, Bu, gak apa-apa. Boleh. Nah, Ibu ingin tahu nih keseharian Ihdan tuh sekarang tuh seperti apa? Kalau tidak salah tuh sekarang sudah semester 7 ya? Ya, semester 7. Boleh diceritakan Dan? Untuk keseharian di semester 7 seperti kebanyakan mahasiswa-mahasiswa lain ya. Mulai persiapan untuk proposal skripsi, kemudian banyak baca-baca buku. Selain itu, selain fokus di persiapan skripsi biar cepat lulus juga ya, biar kita nggak banyak sedekah sama kampus gitu kan. Iya betul. Semester kita juga saya juga di dunia fotografi, foto wedding khususnya, ataupun foto produk makanan. Ya sambil belajar ngetek foto orang lah, ngetek video orang gitu. Ya, boleh yang butuh jasa Ihdan untuk difoto ya. Ya, boleh langsung saja Silahkan dikontak ya. Dikontak di Instagram, boleh. Tapi tentunya kan itu membutuhkan trik ya, dan ketika belajar fotografi, beda lah ketika mungkin Ihdan mengambil foto makanan dengan foto wedding. Ya. Beda ya? Beda. Bagaimana caranya makanan itu begitu menarik? Ya. Iya, ya. Nah, itu juga tentunya butuh teknik. Terus kemudian ketika memfoto yang menikah beda juga gitu ya. Itu sangat menarik sih sebetulnya karena yang Ibu tahu Ihdan tuh dari jurusan RPL ya waktu SMK. Iya. Nah itu pernah belajar nggak sebelumnya ketika di SMK sampai sekarang memutuskan untuk di fotografi juga? Sebenarnya kalau di SMK itu belajarnya belum ke megang kamera sih, karena malum lah waktu SMK dulu kan kamera adalah satu hal yang mahal gitu. Jadi kalau gitu ya. megang tuh kayak takut pecah aja gitu. Ya namanya mental gak punya kan, megang kayak gitu gemeter gitu. Betul. Jadi waktu di SMK belajarnya ya belajar di aplikasi editingnya kayak Photoshop, kemudian Adobe Premiere. Kalau di SMK dulu sebelum ke Adobe Premiere sih belajarnya di Vegas. Ya aplikasi-aplikasi editing seperti itulah waktu di SMK. Banyak sih ya, banyak yang dipelajari ya. Di desain mungkin ya, fokusnya mungkin ketika sekolah ya. Ya, lebih fokus. Udah berapa lama Dan di fotografi? Sejak antara semester 3 ataupun 4 lah mungkin. Udah mulai kayak dipanggil sama temen, join sama temen gitu.
Oh, semester 3, semester 4 mulai gitu ya. Ya. Kalau di tahun-tahun pertama kuliah itu kan adaptasi mungkin ya dari SMK ke perguruan tinggi. Apa sih yang Ihdan lakukan ketika di awal-awal memasuki ke perguruan tinggi? Awal-awal masuk ke perguruan tinggi tentu seperti banyak orang juga ya, daftar ulang. Daftar ulang ya. Daftar ulang, kemudian ya ikut PBAK, ospek dan lain sebagainya. Dan untuk keseharian ya kita juga namanya di Jakarta atau mungkin bagi teman-teman Jakarta ya. anak Jaksel gitu, yang which is. Tahunya ricis. Nah, jadi untuk semester awal, semester 1, semester 2, ya menjalani perkuliahan seperti biasa lah. Namanya transisi dari SLTA, SMK menuju dunia kampus ya butuh waktu juga. Tapi lain juga kita punya tekanan lain, yaitu harus bisa bertahan hidup nih. Harus bisa betul. Disitulah kayak ya kita mulai belajar berpikir dewasa karena keadaan, sebenarnya seperti itu. Iya. Karena keadaan yang menuntut kita untuk dewasa gitu ya. Nah itu adaptasi dan tadi cara bertahan hidup di kota orang ya. Iya. Tapi menariknya gitu, Ihdan sudah berpikir ke sana. Bahkan ketika awal masuk perguruan tinggi itu justru akan masih dibiayai oleh orang tua gitu. Tapi kenapa Ihdan bisa sampai berpikir seperti itu? Sebenarnya mungkin bagi orang-orang yang lain juga seharusnya memang harus berpikir seperti itu. Ya. Karena ya sekarang kita sudah hitunglah dari sejak SD kelas 1 sampai kemudian lulus SMK, kurang lebih 9 tahun lah kita hidup dibiayai yang formalnya gitulah. Iya, betul. Sebelumnya juga kita dibiayai gitu kan dari mulai lahir. Nah setidaknya walaupun tidak mungkin bisa 100% kita lepas pada awalnya, ya kita berusaha untuk bisa meringankan beban orang tua gitu, walaupun dengan hanya sekedar jualan keripik di kampung ataupun jualan risol ataupun jual yang lain sebagainya gitu. Selama itu halal dan berkah ya kenapa tidak gitu, demi meringankan beban orang tua. Ihdan di sana ngekos atau tinggal di mana? Sebenarnya kalau diingat-ingat dari sejarah awal ya nomaden sih. Oh, nomaden. Ya pernah waktu semester awal itu, semester 1 lah kalau nggak salah, itu masih tinggal sama saudara. Jaraknya itu dari Cikijing Talaga lah kalau nggak salah. Itu di saudara, di Bibi, di Paman. Iya. Kemudian di semester 2 mulai itu deket-deket sama teman-teman kelas. Akhirnya kadang malam di kosan teman yang ini, di kosan teman yang ini gitu. Ya pindah-pindah. Terus semester 3, semester 4 juga masih seperti itu. Dan akhirnya semester 5 itu dapat beasiswa tuh, alhamdulillah dapat beasiswa di semester 5 dan akhirnya tinggal di asrama beasiswa tersebut. Alhamdulillah. Itu kalau boleh tahu beasiswa apa, Dan? Tahfidz atau apa? Bukan, namanya beasiswa Karya Salemba 4. Oh, Karya Salemba 4. Itu penilaiannya dari IPK, bukan? Salah satunya dari nilai, kemudian dari keaktifan kita, kan dari KSI itu sebenarnya yang ditekankan itu di KSI UIN Jakarta ya. Ditekan itu ada 2 aspek. Yang pertama, kalau dia punya potensi, entah itu dalam intinya wirausaha lah. Kemudian yang kedua, kayak tentang teknologi kayak gitu loh. Jadi kalau kita punya potensi baik itu di teknologi ataupun di wirausaha dan nilai kita bagus dan konsisten, ya kemungkinan besar masuknya akan lebih besar gitu loh. Iya. Itu yang didapatkannya dari beasiswa itu apa? Pool SPP atau apa, Dan? Yang didapatkan dari beasiswa itu kalau secara finansial itu per bulannya kita dapat 750.000. Iya. Tapi selain itu juga kita bisa dapat fasilitas kayak pelatihan gitu loh. Nanti di KSI itu ada camp-camp. Jadi ntar kita camp nih di mana gitu, ada camp tentang kewirausahaan, kita diajarin berbagai macam strategi wirausaha, kemudian ada teknologi, kemudian satu lagi itu ada yang camp militer atau apa gitu, saya lupa, bela negara kalau nggak salah. Iya. Nah, yang menariknya kan SMK itu kebanyakan setelah lulus itu bekerja ya, Dan? Ya. Nah, bekerja, meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman lulus SMK juga ada yang kuliah. Apa sih yang paling memotivasi Ihdan untuk
saya maunya kuliah aja gitu. Sebenarnya ada cerita unik di balik kenapa saya bisa kuliah gitu loh. Ya. Karena kalau dipikir-pikir ya memang betul bahwa SMK sama dengan kerja sama dengan dapat uang. Ya. Tapi ternyata setelah ditelisik-telisik lagi, saya sempat ngobrol dengan ayah gitu, bahwa ternyata ayah saya dan ibu saya itu pernah membuat kesepakatan dan mungkin diadukan kepada Allah gitu kan. Jadi saya pengennya seorang Ihdan ini masuk MI, masuk tuh MI udah, kemudian masuk MTS, udah tuh masuk MTS. Nah, pengennya setelah masuk MTS tuh tetap gitu di jalur agama. Pengennya masuk kuliah, tapi karena mungkin ya saya juga punya pilihan sendiri ya ke SMK lah. Nah, SMK saya juga berpikir ya udah pengen kerja, kalau nggak kerja ya kampus apa kayak gitu, Unpad kan pernah daftar tuh tapi gagal. Dan akhirnya ada yang lebih baik. Iya, akhirnya masuk UIN. Ternyata setelah ditelisik, ayah saya bilang, ya ayah emang berdoa supaya kamu masuk UIN gitu. Oh, ternyata ini salah satunya gitu loh. Salah satunya, ya. Salah satu penyebabnya. Jadi ya di situ ya udahlah kuliah aja walaupun emang kayak setengah hati awalnya, tapi ya kalau itu tujuan akhirnya untuk membahagiakan mereka, ya kenapa tidak gitu loh. Ya betul sekali ya. Ada campur tangan dari orang tua tentunya, itu tidak bisa terlepas ya dari orang tua. Sebenarnya hampir 75% kegiatan kita itu ya itulah campur doa dari orang tua. Kita tuh cuma 25%. Jadi kita apapun pencapaian kita ya jangan sombong gitu loh. Kalau nggak ada orang tua yang doain ya nggak dapat. Iya, kalau nggak ada orang tua tuh apa sih artinya kita gitu ya Dan ya? Nah, hanyalah bubuk raginang. Raginang tapi toplesnya tenggo. Ya, itu penipuan. Itu penipuan gitu ya. Nah, kemudian selain kuliah, Ihdan berpikir untuk, saya mau menggeluti di fotografi gitu ya. Dan Ibu sempat dengar juga Ihdan tuh sekarang konsentrasi di travel ya? Iya, Bu. Nah, ini menarik juga. Banyak hal yang menarik ya ternyata. Nah, boleh nggak sharing ke kita semua gitu, bagaimana proses Ihdan itu bisa sampai menggeluti bidang tersebut. Sementara kalau tidak salah jurusan Ihdan tuh bimbingan konseling ya? Iya. Bimbingan konseling, terus kemudian Ihdan juga SMK dari jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, boleh diceritakan? Ya, untuk saat ini kenapa bisa di fotografi, karena memang sejak SMK ya memang senang edit foto gitu loh. Foto siapa Dan? Ya itulah salah satunya mungkin ya. Salah satunya biar bisa dibagus-bagusin biar enak dipandang. Bukan. Nah, akhirnya di semester 3 mulai tuh masuk di dunia kampus, di organisasi jurusan, mulai dipercaya Departemen Kominfo, akhirnya mulai tuh belajar megang-megang kamera, dan ya disitulah kayak memperdalam entah itu fotografi ataupun sinematografi. Dan di travel juga itu sebenarnya travel ya kerja sama 3 orang gitu loh, nggak cuma saya sendiri. Jadi 3 orang ini, tapi ada 1 orang core utamanya teman saya, dan tiap 3 orang ini punya jobnya masing-masing. Kalau saya pribadi jobnya ya karena saya basicnya di desain dan fotografi, ya saya di bagian pemotretan, desain entah itu flyernya ataupun apalah, sehingga ketika nanti dibuat feed di Instagram ya akan lebih menarik gitu loh. Dan sebenarnya kalaupun jurusan RPL dan BKI ya cukup, menurut saya ya nyambung aja. Kenapa? Bedanya tuh cuma satu sebenarnya, Bu. Kalau di RPL itu yang kita rekayasa itu adalah program, sedangkan kalau di BKI itu yang kita rekayasa adalah karakteristik manusia gitu loh. Betul. Hanya beda objek saja ya? Hanya beda objek saja. Hanya beda objek saja. Kalau wirausaha itu mulai dari kapan, Dan? Kalau wirausaha untuk travel ini sendiri mulai di bulan Februari kalau tidak salah. Ya sebelum adanya pandemi ini, ya negara api menyerang. Ya, itu dengan teman satu kampus. Ya. Satu kampus, tapi mungkin beda-beda jurusan ya? Iya, beda-beda jurusan. Ada yang dari HI dan juga dari Dirosat Islamiyah. Gitu ya. Karena memang kalau marketing, Ihdan juga? Ya, marketing juga sekalian rangkap. Nggak cuma saya sih, cuman dibantu sama seorang yang lain, berdua. Jadi boleh nanti kerjasama dengan sekolah ya?
Waduh, Diskon. ada jelas perjanjiannya gitu loh. MOU dengan sekolah tapi harga cincai. Sangat menarik sekali ya. Nah, dan tadi kan Ihdan itu sudah apa sih yang menjadi motivasi ketika memutuskan untuk melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu? Tentu menjadi mahasiswa semester 7 kan bukan level kesulitannya itu sudah daripada level semester 1 2 gitu ya. Nah, bagaimana cara Ihdan menyesuaikan waktunya, terus apa sih yang menjadi keputusan akhirnya saya mau menggeluti bidang ini gitu? Ya, sebenarnya qadarullah ya waktunya ternyata memang sudah sesuai dari rencananya gitu loh. Karena kita kuliah UIN itu siang, jarang sih, mungkin bahkan nggak ada yang kuliah malam gitu kan. Iya. Rata-rata siang dan online juga. Kemudian kerjaan, kalaupun ada editan ya bisa sambil multitasking gitu kan. Kita buka Zoom ataupun Google Meet. Di sebelahnya lagi kita buka aplikasi apa, Adobe Illustrator atau apa, ya bisa dikerjakan seperti itu. Kalaupun nanti dosennya manggil ya tinggal jawab, kalau enggak ya lanjut kerja gitu kan. Iya. Ya entah itu masuk atau tidak, ya wallahu alam sih sebenarnya. Iya. Kemudian untuk di kafe sendiri, yaitu biasanya malam sih memang dimulai dari jam 8 sampai jam 11 tuh perkuliahannya. Kemudian untuk kerja ya kerja dari jam 9 sampai jam 4 biasalah. Iya. Pekerja biasa gitu. Ya itu waktu yang waktu yang cukup normal gitu kan. Untuk masalah tugas ya kita bisa kerjakan di malam hari lah, tugas kuliah. Tugas kuliah gitu ya. Ketika sekarang berwirausaha, kuliah juga, terus mengatur tugas kampus juga gitu ya. Apa sih yang paling terasa perubahan ke diri Ihdan ketika saya waktu SMK tuh begini, tapi sekarang ketika sudah mahasiswa, pola pikir saya itu sudah mulai berubah gitu ya. Kalau Ibu perhatikan kan seperti itu ya. Ya itu sebenarnya betul yang Ibu katakan bahwa yang paling terasa itu ya perubahan dari pola pikir gitu. Iya. Ketika kita SMK, namanya juga masih masa-masa di sekolah, masih masa-masa SMK. Dengan si dia enggak? Dengan si dia. Semut. Masih SMK ya masih egonya tuh masih terlalu kencang lah. Sehingga ya udah gitu ya. Ini jalan hidup gua istilahnya kayak gitu kan. Betul. Penuh keegoan lah, entah itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya ego gede tapi duit masih bergantung sama orang tua. Betul. Itu baru terpikir sekarang gitu. Iya. Manusiawi sih memang sebenarnya karena setiap manusia punya titik baliknya tersendiri dan ya ini kuliah ini adalah salah satu titik balik sebenarnya. Akhirnya di perkuliahan mulai dari semester awal sampai sekarang semester 7 ya banyak pelajaran yang bisa diambil untuk merubah pola pikir. Ternyata di kuliahan itu banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan, baik itu maupun tenaga, tapi di sisi lain juga kalau kita beri kabar buruk ke orang tua ya cuma nambah beban gitu. Akhirnya merasakan beban itu sendirilah, tapi ya dinikmati saja. Toh juga ketika mungkin di masa depan, ketika sudah mungkin mulai berkeluarga ya akan lebih dari itulah bebannya gitu. Ya udah dilatih dari sekarang gitu. Karena saya pernah baca satu caption, satu ungkapan, entah saya lupa ya. Intinya setiap orang itu memiliki jatah susah dan jatah senangnya masing-masing gitu kan. Maka selagi muda ya udah habisin aja jatah susahnya gitu. Sehingga nanti ketika tua kita tinggal menikmati jatah senangnya. Iya betul. Jangan sampai kebalikannya. Ya, kita sudah usia tidak produktif, tetapi kita masih jatah yang tadi ya, yang susahnya masih banyak gitu kan? Iya betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Tentu kita juga kan tidak bisa memungkiri sekarang itu kan generasi 5.0 ya. Bahkan mungkin kita sudah akan 5G ya, beberapa handphone juga sudah ini ya. Iya, sudah ada yang 5G. Nah, itu gitu. Tapi kadangkala kita itu beberapa dari kita masih jadi budak dari teknologi itu gitu. Salah satu halnya ketika kita menggunakan handphone. Setiap orang tuh kan nggak bisa ya satu hari pun, bahkan tidak kurang dari satu hari ya, beberapa jam lah tidak menggunakan handphone. Nah, tapi bagaimana caranya teman-teman itu menggunakan handphone untuk hal-hal yang sifatnya positif kan ya, Dan?
Ya, Ketika dulu Ihdan di jurusan RPL, sebetulnya kan kalau RPL itu pekerjaannya itu bisa freelance ya. betul. Bisa freelance, jadi artinya tidak perlu bekerja, melamar ke perusahaan, misalkan gitu ya. Jadi karyawan perusahaan kan bisa freelance. Tetapi kan kita juga tidak bisa memungkiri setiap anak itu tidak semuanya mencapai kompetensi keahlian di RPL, betul? Betul Gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang introvert, justru RPL itu jurusan yang sangat tepat ya, betul nggak? Ya, mungkin salah satunya bisa seperti itu. Ya, karena lebih banyak berhubungan dengan komputer. Iya. Atau benda mati. Beda dengan Ihdan mungkin ya. Kalau Ihdan introvert atau extrovert atau Mungkin kolaborasi kedua. kolaborasi, berarti ambivert ya. Iya. Nah itu. Nah, yang ingin Ibu bukan tanyakan, kita share gitu ya. Permasalahan yang sering muncul di anak SMK itu tadi ya, ketika saya SMK bekerja dan menghasilkan uang. Ya. Betul. Padahal sebetulnya kuliah juga perlu, betul nggak? Betul gitu ya. Kuliah juga perlu. Nah, bagaimana sih caranya agar teman-teman itu bisa merencanakan karir seperti yang Ihdan lakukan pada saat itu gitu ya. Kemudian juga tidak ada lagi pikiran bahwa saya itu salah jurusan. Nah, saya merasa salah nih jurusan RPL. Saya merasa salah di jurusan otomotif atau di jurusan pemasaran dan yang lainnya. Ya. Nah, itu kadang-kala kan permasalahan yang sering muncul itu seperti itu. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana caranya Ihdan merencanakan itu semua gitu, merencanakan karir artinya ya? Ya, jadi sebenarnya untuk merencanakan karir itu, karir tujuan akhir itu kan disebut visi ya. Untuk mencapai visi itu ya kita punya misi tertentu. Saya pikir wajar ketika seorang visinya masih buram dalam perjalanan. Yang penting ya udah gapai dulu tuh misi-misinya, langkah-langkah kecilnya. Ketika saya masuk di RPL, dari start ketika keluar dari Sanawiyah masuk RPL, kayaknya keren banget itu, gue bakal bisa jadi programmer nih, bisa buat game sendiri gitu kan. Ternyata dalam perjalanannya tidak seindah yang dibayangkan gitu. Waduh, kok gini, belajarnya agak lumayan menguras pikiran, dan ternyata saya lebih banyak diam di rumah gitu kan, ngerjain apalah gitu. Dan di situ ya udahlah, jalani saja. Kalaupun dibilang salah jurusan, sempat berpikir demikian. Tapi pada hakikatnya bahwa tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, ataupun ketika kita sekalipun ilmu nyopet ya, tapi itu bermanfaat. Cuman salah strateginya saja. Ya, salah salah implementasinya. Iya. Jika ada orang yang bilang, wah saya udah sekolah nih SMK ataupun SLTA 3 tahun, capek-capek nggak dapat apa-apa, saya yakin itu adalah hal yang bohong gitu. Saya yakin ketika teman-teman ditanya tentang salah satu saja sedikit materi tentang di SMK, ya setidaknya teman-teman akan ada yang ingat gitu. Dan kemudian ketika setelah lulus SMK, teman-teman pun akan punya anggapan bahwa wah saya harus kerja. Itu anggapan yang tidak salah, benar. Karena memang SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan, dan di SMK juga difasilitasi balai BKK, bursa kerja khusus. Oh iya, bursa kerja khusus gitu kan. Nah, ya tidak salah juga, tapi ingat teman-teman bekerja untuk apa gitu. Apakah teman-teman bekerja karena gengsi, nih teman-teman gue udah dapet duit, gue belum dapet duit gitu. Apakah karena gengsi? Ya kalau karena gengsi ya siap-siap aja di masa depan juga teman-teman ketika nanti habis kontrak, ya teman-teman bingung sendiri mau ngapain, karena teman-teman cuma ngejar gengsi gitu loh. Betul. Tapi ketika teman-teman yakin, wah dengan kerja, gue habis kerja, gue mau ngumpulin duit, mau buka usaha sendiri, atau dari hasil kerja ini selama sekian tahun gue mau kuliah, itu lebih jelas teman-teman tujuannya gitu loh. Nah bagi teman-teman yang hari ini benar-benar ngebet banget pengen kuliah dan sedikit pun tidak melirik kerja, itu juga hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena teman-teman ketika teman-teman maksa pengen kuliah pure dan tidak sambil bekerja, ya kuat-kuatlah orang tua teman-teman untuk membiayai. Tapi kalau teman-teman mungkin masuk kampus-kampus hebat seperti Telkom University ya. Iya, betul. Masuknya aja sampai 40 juta itu. Dan bayangkan ketika orang tua teman-teman hanya sekedar seorang petani gitu. Iya. Apa? Mau apa itu baru kampusnya belum bayar biaya hidupnya gitu ya. Iya. Dan dari situ saya pikir bahwa antara kuliah dan bekerja memang harus saling beriringan gitu. Kalau orang yang
fokusnya ke kerja, ya tidak ada salahnya untuk ngambil kelas karyawan gitu. Toh ilmu juga penting untuk investasi masa depan. Iya, betul. Kemudian yang sedang kuliah, ya tidak ada salahnya juga bekerja walaupun hasilnya cuma receh gitu, cuma 50.000, 100.000. Ya setidaknya menutupi perut teman-teman selama 1 atau 2 hari lah, dan juga bisa. Sebenarnya orang tua tuh seneng loh kalau Assalamualaikum mah, alhamdulillah saya dapat uang nih dari hasil ngedesain 100.000. Udah seneng banget itu, udah kayak wah anak gua nih walaupun ini padahal kalau dipikir-pikir ya emang harus wajarnya kita menghasilkan uang, tapi kalau dari perspektif orang tua itu hal yang membahagiakan gitu, dan itu akan nambah keberkahan lagi bagi kita. Iya, betul ya, kita tanpa orang tua apa sih gitu ya. Iya, tidak ada apa-apanya lah gitu ya. Nah itu terus juga hal-hal yang penting ketika kita melakukan misal kuliah, bekerja gitu ya. Poin-poin pentingnya kan sebetulnya yang paling dasar tuh apa sih? Selain niat ya, niat, tujuan kan tadi ya. Ya, tujuan. Kita bekerja tuh untuk apa? Kita kuliah tuh untuk apa gitu ya. Jelas ketika sudah menentukan tujuan, penting juga ya kita memiliki keterampilan, betul nggak? Betul. Ya. Karena kalau kita nggak punya keterampilan ya apa yang mau kita kerjakan gitu. Iya, betul. Jadi nilai jualnya tuh minim sekali gitu ya. Iya, betul. Nah, artinya potensi keterampilan itu sangat dibutuhkan juga. Dan ketika Ihdan memutuskan wirausaha, berarti kan harus punya teman ya untuk diajak berwirausaha. Iya, betul. Pemanfaatan peluang dan relasi, betul. Ya, sekarang relasi itu penting banget, karena kalau nggak ada relasi ya susah juga gitu loh. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Iya, betul ya. Jadi relasi penting juga, sekalipun kita menjadi pribadi yang introvert gitu ya. Betul. Itu penting juga gitu ya, kita bersosialisasi dengan orang gitu. Semakin banyak relasi itu akan semakin banyak keuntungan bagi diri kita. Iya, betul. Iya, betul ya, karena betul tadi kata Ihdan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Nah, itu gitu. Kecuali orang-orang yang ya apalagi kalau di jurusan pemasaran itu tentu public speaking itu sangat penting sekali ya. Ya, public speaking penting bagi beberapa orang ya, karena ada memang yang dia diam di belakang kayak copywriting gitu kan, dia nggak perlu public speaking. Iya. Penting sih untuk menyampaikan informasi, tapi yang lebih ditekankan ya orang-orang pemasaran yang memang dia langsung berhadapan sama klien gitu. Tapi untuk copywriting, untuk digital marketing ya lebih ditekankan kepada konsep yang ada di pikirannya gitu loh. Iya betul ya. Jadi saling berhubungan ya, atau saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Ketika memutuskan untuk berwirausaha kan sebetulnya setiap jurusan itu bisa berwirausaha, betul nggak? Betul, sangat betul itu. Ya, ketika dari jurusan TKJ ya bisa juga berwirausaha. Bisa. Iya kan? Atau mungkin dari jurusan RPL jelas. Yang paling populer itu kan sekarang startup, betul nggak? Ya, startup. Betul. Startup. Kita sering menggunakannya, bahkan mungkin Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, banyak lah sekarang menjamur bahkan ya. Ya. Nah, itu kan sebetulnya orang-orang programming itu yang menciptakannya. Ya. Ya, itu kan bagian dari wirausaha juga, karena memang bukan hanya sebagai pekerja, kita harus mampu juga sebetulnya yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain melalui usaha itu ya. Ya, itu salah satu kebermanfaatannya di situ sebenarnya. Iya betul gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan dengan diri kita untuk sekitar kita, sebetulnya itu mungkin ya. Iya. Karena manusia yang paling baik itu yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, makanya kalau kita ada yang bilang bodoh lu cuma dimanfaatin doang sama dia, ya nggak apa-apa. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi kalau dibilang cuma dimanfaatin ya nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa juga. Atau kita berharap keberkahannya ya atas kebaikan kita kan. Iya. Nah itu. Terus coba dong Ihdan kasih motivasi ke teman-teman ya, khususnya dari sebagai alumni SMK gitu. Bagaimana caranya meniti karir setelah lulus gitu ya. Poin-poin apa sih yang harus disiapkan ketika nanti saya lulus gitu. Untuk teman-teman yang hari ini sedang berjuang di bangku SMK ya, sebenarnya ketika teman-teman menyukai satu hal di luar jurusan yang teman-teman saat ini geluti, ya gak apa-apa, sambil aja nyambi. Teman-teman sambil perdalam gitu. Terus juga ketika teman-teman nanti lulus dari SMK,
dan dapat ijazah, ya teman-teman setidaknya walaupun yang satunya tidak dapat sertifikasi akan punya dua keterampilan gitu. Yang satu jelas dari jurusan dapat sertifikasi, entah itu RPL, TKJ ataupun yang lainnya karena ada uji kom kan. Kemudian yang satunya adalah keahlian teman-teman yang selama ini teman-teman pelajari secara otodidak gitu. Setidaknya teman-teman punya nilai plus dibandingkan yang lain gitu. Nah, dari nilai plus ini teman-teman punya nilai jual yang lebih nih ketika teman-teman bersosialisasi sama orang. Ketika teman-teman memutuskan selesai dari SMK untuk bekerja, maka teman-teman akan bertemu dengan orang yang baru, akan berbincang, akan ngobrol dan sebagainya. Nah, mungkin ketika dalam obrolan itu teman-teman yang baru teman-teman temui di dunia kerja akan saling bertanya, lu bisa apa nih? Ketika teman-teman bilang, oh saya bisa pemrograman sama desain. Nah, mungkin di antara orang-orang itu ada satu teman yang, wah gue punya modal nih, ayo kita buat usaha. Itu dunia kerja kita. Nggak beda jauh kok di dunia kampus juga seperti itu. Malah di dunia kampus ada orang atau mahasiswa yang bapaknya konglomerat, ya itulah sebenarnya pundi-pundi dananya yang bisa kita manfaatkan kalau memang dia mau. Kita punya skill tapi kita tidak punya harta, ya manfaatkanlah skill itu. Orang lain punya harta tapi skillnya kurang, ya disitulah kita hidup saling melengkapi, itu teman-teman. Betul ya, jadi kembali ke relasi. Ya. Ya, betul, itu sangat penting sekali. Terakhir nih, boleh dong Ihdan promosiin channel kita? Oke teman-teman, bagi teman-teman yang menginginkan lebih banyak informasi, menginginkan lebih tahu tentang hal-hal di luar SMK, di luar SLTA, teman-teman boleh subscribe channelnya STV Channel di YouTube, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kedepannya akan banyak video-video yang lebih baik, dan saya hanyalah buih-buih kecil di lautan yang sangat luas dari orang-orang yang akan diwawancari kedepannya yang lebih hebat. Dan saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat nih dari channelnya STV ini, karena saya yakin kedepannya juga banyaklah hal yang bisa diambil, dan mungkin dari jurusan-jurusan yang lain. So, jangan lupa di-share dan di-like juga. Terima kasih. Oke, bincang-bincang kali ini dengan Ihdan sangat menarik sekali tentunya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk teman-teman seangkatan Ihdan dan bagi adik-adik yang sekarang sedang menempuh pendidikan di SMK. Tentu menarik karena perjalanan Ihdan dalam berkarir dari mulai SMK memutuskan untuk ke perguruan tinggi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain nyambi lah gitu ya. Nah, terima kasih telah menonton channel kami. Kita pamit ya. Dah Ihdan. Sampai bertemu lagi ya. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.